Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الإسلام والإيمان. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita seluruhnya, memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang pernah kita pelajari, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah di atas hidayah Islam, di atas kemuliaan Islam sampai ajal menjemput kita. Kita bersalawat, semoga salawat dan salam kita Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Suatu hal yang perlu kita syukuri adalah keberadaan kita di atas Islam sebagai agama yang dibawakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala minadh dhulumati ila nur, dari masa kegelapan menuju cahaya, yakni kegelapan dalam kejahilan, kegelapan di dalam ketidaktahuan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian Allah menolong kita. Allah subhanahu wa ta'ala melalui Islam menghantarkan kita kepada cahaya, yaitu cahaya ilmu. Cahaya yang dipenuhi dengan pengetahuan akan kebenaran. Sehingga Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah penolongnya, Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir, maka penolong mereka adalah taghut. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Di mana taghut tersebut mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Ini pembeda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Di mana orang-orang yang beriman dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dihantarkan kepada cahaya. Berbeda dengan orang-orang kafir yang Allah antarkan melalui taghut dengan sebab kedurhakaan, kekufuran mereka kepada Allah, justru dihantarkan kepada kegelapan.
Maka inilah sebagai pembeda. Dengan Al-Quran, Allah jadikan Islam ini pembeda. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian sebagai penjelasan atas petunjuk tersebut dan sebagai furqan. Al-furqan yaitu pembeda. Pembeda antara hak dan batil. Pembeda antara kebenaran dengan kebatilan, antara keimanan dengan kekufuran, dan antara cahaya dengan kejahilan. Sehingga dengan turunnya Al-Quran membedakan manusia yang beriman maka mengikuti cahaya. Yang kafir yang mengingkari Al-Quran tersebut justru mengarah kepada kegelapan. Inilah di masa yang disebut dengan masa jahiliyah. Al-Quran, begitu pula Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi Muhammad SAW pada sebuah masa yang disebut dengan masa jahiliyah. Sehingga Islam ini sebagai pembeda. Mana orang-orang yang benar-benar mau menuju kepada cahaya, dan mana orang-orang yang justru mempertahankan kejahiliahannya, mempertahankan kegelapannya. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di hadapan kita hari ini, pada malam hari ini, insyaallah kita akan memulai membahas sebuah kitab yang sangat penting yang berjudul dalam singkatannya Masailul Jahiliyah, yaitu permasalahan-permasalahan atau perkara-perkara jahiliyah. Kalau secara panjangnya judul buku ini Masail khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Permasalahan-permasalahan yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merupakan perkara jahiliyah. Jadi di sini akan disebutkan sekitar 128 persoalan yang menjadi pembeda antara orang-orang yang betul-betul beriman dengan orang-orang yang tetap pada masa kegelapan. Sehingga perkara-perkara yang disebutkan di sini agar kita terhindar darinya, agar kita menghindarinya. Jadi insyaallah taala kita akan membahas perkara-perkara ini satu persatu, ya, dengan tujuan agar kita mengenali Islam dengan baik. Kemudian mengenali sesuatu yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal sesuatu yang bertentangan dengan Islam supaya kita tidak masuk terjerumus ke dalamnya. Nah, ini tujuan kita membahas persoalan ini, sebagaimana kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau pun menyebutkan tujuannya, yaitu agar kita tidak termasuk ke dalam perkara-perkara jahiliyah tersebut. Kita akan membacanya dan akan kita bahas insyaallah ta'ala dari syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kitab ini juga sudah ada terjemahannya, bisa kita beli bukunya. Nah, diharapkan kita punya supaya bisa lebih maksimal untuk mempelajarinya, ataupun kalau tidak mau untuk dibeli, alhamdulillah ada gratis di internet,
Ya, kita tinggal download terjemah Masail Jahiliyah. Itu banyak sekali. Sudah dari 2015 itu kalau tidak salah diterbitkan. Ya. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara sangat penting untuk kita pelajari. Sebagaimana nanti akan kita lihat bagaimana para ulama membahas kenapa ini sangat dibutuhkan. Kita lihat pertama muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Beliau menyebutkan setelah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kata beliau, faqad kuntu alqaitu durusan fil masjid. Dahulu aku pernah menyampaikan sebuah materi kajian di masjid. تتضمن شرح مسائل الجاهلية التي ذكرها الشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, di mana membahas ketika itu perkara-perkara atau menjelaskan tentang perkara-perkara jahiliyah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid. Nah, ini pernah kita bahas di pertemuan 2 pekan yang lalu kalau tidak salah tentang ulama mujaddid. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan ulama mujaddid, kata beliau, ya di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Fi risalah mukhtasarah, ketika itu dibahas ya tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini di dalam sebuah risalah. Risalah ini ya tulisan kecil, tidak sampai disebut sebagai buku yang tebal, kan tetapi dia sebuah penelitian, ya kalau sekarang disebut risalah. Ya, mukhtasarah yang ringkas. Wa kana ba'd at-tullab waffaqahumullah qad sajjalu tilka ad-durus fi asyritatihim. Dan ketika itu kata Syekh, para murid, para pendengar, para pelajar ya, telah menyalinnya atau telah merekamnya dalam bentuk kaset ya, kajian tersebut. Wa qama ba'dhum jazahullahu khairan bitafrighiha wa kitabatiha wa 'arradha 'alayya. Lalu sebagian dari para tulab tersebut ya, menuliskan isi dari rekaman tersebut. Ya, setelah ini diantara manfaat teknologi sekarang, kajian direkam dulu, kemudian hasil rekaman itu dimurojaah kembali dengan ditulis. Ya, ditulis, kemudian tulisan tersebut disodorkan kepada Syekh hafizallahu taala. Falamma qara'tuha istahsantu tab'aha wa nashraha. Lalu kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ketika aku membacanya, maka aku melihat, wah ini ada baiknya untuk dicetak dan untuk disebarkan. Nah, lita'ummal fa'idatu biha, agar faedahnya bisa didapatkan oleh masyarakat luas. Ala ma fi dzalika syarh min naqsin wa dhaf. Walaupun syarah itu, penjelasan itu ada beberapa kekurangan dan kelemahan. Ini diantara bentuk tawaduknya para ulama, ya, bagaimanapun tulisan mereka ataupun sesuatu yang sudah dimurojaah yang ditulis oleh murid mereka, tetap saja mereka mengakui di dalamnya ada kekurangan dan kelemahan. Walakin kama yaqulun syai'un khairun min la syai'. Akan tetapi kata Syekh, ya sebagaimana orang-orang menyebutkan, para ulama menyebutkan, ya sesuatu itu lebih baik daripada tidak ada. Adanya sesuatu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Maka adanya tulisan ini lebih baik, ya, agar tersebar faedahnya kepada masyarakat umum. Wa arju mimman qara hadha asy-syarha wa adraka fiha khata'an an yunabbihani alaihi listidrakihi. Dan beliau katakan, aku berharap bagi siapapun yang membaca tulisan atau syarah ini dan mendapatkan kesalahan padanya, maka hendaklah dia memberikan peringatan kepadaku, mengingatkanku, kata beliau, ya, agar ya ini menjadikan pelajaran, akan kita sama-sama tahu mana letak kesalahan dan dikoreksi. Nah, ini diantara bentuk ketawaduan para ulama. Mereka tidak pernah satupun ya menyebutkan karya mereka, tulisan mereka, kajian mereka itu perfect, tidak ada. Tetapi mereka senantiasa ya tawadhu, kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, maka hendaklah mengingatkanku, kata beliau.
Waffaqahullahu al-jami' lil ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh kita taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Barulah jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebagaimana kebiasaan para ulama menuliskan awal kitabnya, awal tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk mengambil pertolongan atau meminta isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya Bismillah, menyebut nama Allah agar Allah mudahkan, baik memudahkan dalam menulisnya ataupun memudahkan bagi pembacanya untuk mendapatkan ilmu dari tulisan tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati risalatihi Masailul Jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam muqaddimah dalam risalah beliau berupa tulisan Masail Jahiliyah, hadhihi masail khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah al-kitabiyyin wal ummiyyin mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha. Ini kumpulan permasalahan-permasalahan atau perkara-perkara yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana perkara tersebut ada pada umat jahiliyah dari kalangan ahlul kitab, kitabiyin, dan kalangan al-ummiyun, kalangan ahlul kitab dan dari kalangan al-ummiyun. Nah, kalangan ahlul kitab disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu al-Yahud wan Nasara. Sebagaimana para ulama juga menyebutkan demikian, disebut dengan ahlul kitab yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa disebut dengan ahlul kitab? Li'anna al-Yahuda 'indahum kitabut Taurah. Karena orang Yahudi mereka punya kitab Taurat. Alladzi anzalallahu 'ala Musa alaihi salam. Kitab Taurat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi assalam. Begitu pula wan Nasara indahum kitabul Injil. Karena Nasrani juga diberikan kitab al-Injil. Nah, ini identik. Yahudi dan Nasrani disebut dengan ahlul kitab karena sebenarnya mereka sudah diarahkan oleh Allah melalui nabi mereka untuk kebenaran. Nah, dengan Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Maka mereka menyebut At-Taurah Al-Ahdul Qadim. Taurat itu sebagai perjanjian lama, wal Injil Al-Ahdul Jadid. Injil sebagai perjanjian baru. Ini istilah yang mereka sebutkan untuk Taurat dan Injil. Itu kaum Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi kaum Yahudi dan Nasrani tersebut mereka merubahnya. Mereka tidak sekedar mempelajari dan mengamalkan, akan tetapi karena hawa nafsu mereka, karena keinginan mereka untuk sebuah kesesatan, mereka merubah. Mereka merubah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuharrifunal kalim an mawadih. Mereka merubahnya. Nah, maka mereka disebut dengan ahlul kitab sebagai tuntutan juga kepada mereka. Bukankah dulu diturunkan kitab kepada kalian? Mana kitab tersebut? Apakah kalian sudah amalkan? Lalu kenapa kalian rubah? Mereka disebut ahlul kitab untuk mengingatkan kembali mereka. Bukankah dulu kalian telah diturunkan kepada kalian Alkitab? Apa yang kalian perbuat terhadap kitab tersebut? Nah, ini litadzkir. Walidzalika sammu bi ahlil kitab farqan bainahum wa bain ghairihim mimman laisa lahum kitab. Penyebutan ahlul kitab ini juga sebagai pembeda antara mereka yang diturunkan Alkitab kepada mereka dengan orang-orang yang tidak diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selain juga sebagai tadzkir, mengingatkan mereka dahulunya mereka dimuliakan justru dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka.
Tapi karena kedengkian mereka kepada para nabi dan rasul, karena hawa nafsu yang menyelimuti mereka, akhirnya mereka merubahnya. Wa ammal ummiyun fal muradu bihim al-arab alladzina la yadinuna bid-diyanatain. Adapun al-jahiliyah yang kedua yaitu al-ummiyun. Ya, jadi ada ahlul jahiliyah, ahlul kitab, ada jahiliyah al-ummiyun. Ini disebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang kaum jahiliyah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Ya. Yang dimaksud kaum al-ummiyun yaitu bangsa Arab yang mereka tidak beragama dengan kedua agama tersebut, tidak Yahudi dan tidak Nasrani. Ini al-ummiyun. Ya, mereka bangsa Arab yang tadinya tidak beragama dengan kedua agama tersebut. Penamaan al-ummiyun itu jamak dari ummi. Ya. Alladzi la yaqra wa la yaktub, yaitu yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mereka al-ummiyun, dia jamak dari al-ummi. Wa laysa indahum kitabun qabla nuzulil Quran falidzalika summu bil ummiyin. Mereka itu tidak ada kitab sebelum diturunkannya Al-Quran, mereka tidak punya kitab. Ya, mereka tidak mau ikut Yahudi, tidak juga ikut Nasrani, ya mereka tidak diturunkan kitab kepada mereka. Sehingga dengan demikian Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus seorang rasul pada kaum al-ummiyin. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus seorang rasul pada kaum al-ummiyin, ya, rasul di antara mereka. Nah, berarti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadinya bagian dari mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai rasul ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, begitu pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 44, وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Tentang kaum ummiyin ini, ya, dan kami tidaklah menurunkan kitab kepada mereka sehingga mereka mempelajarinya, dan tidak pula mengutus seorang rasul pun kepada mereka sebelum engkau, wahai Muhammad. Seorang rasul sebagai pemberi peringatan. Ya, jadi mereka dalam masa jahiliyah karena ketidakadanya ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab, dan tidak pula diutus seorang rasul kepada mereka. Nah, maka barulah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, nah, beliaulah sebagai rasul ummi, rasul dari kalangan al-ummiyin. Begitu pula dalam surat Yasin ayat 6 Allah Ta'ala katakan, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ini agar menjadi pemberi peringatan, litunzira qauman. Ya, agar menjadi pemberi peringatan. Ma unzira aba'uhum, padahal sebelumnya dahulu di kalangan para nabi-nabi mereka sudah mendapatkan peringatan. Ya, ini ya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan telah membawakan risalah. Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian di atasnya Nabi Ibrahim dan nabi yang lain, ya. Ini sebenarnya sudah memberikan peringatan. Hanya saja kaum jahiliyah ini, ya, setelah dirubahnya Taurat, setelah dirubahnya Injil, ya, mereka tidak lagi punya pedoman. Ya, kaum ummi ini mereka kehilangan pedoman. Ya, mereka kehilangan arah. Kemana mereka harus mengambil ilmu, mengambil peringatan dan sebagainya. Nah, sehingga mereka dilalaikan dengan hal demikian. Wa wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummi. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang ummi dalam surat Al-A'raf ayat 157.
alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nah, yaitu tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengikuti Rasul berupa nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sebagaimana yajidunahu maktuban indahum fit Taurat. Sebelumnya mereka mendapati ini tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya. Jadi mereka yang beriman dari kalangan ahlul kitab, ya, ketika diturunkannya Nabi, ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikutinya. Ya, karena di kitab sebelum Al-Quran, yaitu di dalam Taurat dan Injil, telah tertuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pembawa risalah di akhir zaman, di mana ya, beliau ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang munkar. Fakaunuhu ummiyan la yaqra wa la yaktub wa jaa bihadzal kitabil azim dalilun ala sidqi risalatihi wa fi dzalika mu'jizatun lahu. Maka keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, posisi beliau ketika itu sebagai seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Allah utus beliau di tengah kaum yang tidak bisa membaca dan tidak bisa juga menulis. Ini sebagai petunjuk bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah murni dari Allah, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Nabi bisa membaca, bisa menulis, orang-orang akan beranggapan jangan-jangan yang beliau sampaikan itu dibaca dari buku bacaan beliau dahulu. Jangan-jangan ini ayat-ayat yang beliau sebutkan itu pernah dibaca di dalam buku bacaan beliau terdahulu. Atau yang beliau tulis, kalau beliau dianggap, kalau beliau bisa membaca dan menulis. Tapi ternyata ketika beliau, ya kita bayangkan, dalam kondisi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, lalu menyampaikan sesuatu kebenaran, maka bagi orang yang beriman akan langsung menangkap ini tidak dari beliau, tapi ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibayangkan. Nah, inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan beliau sebagai rasul yang ummi. Dalilun ala sidqi risalatihi. Dan begitu pula wa fi dzalika mu'jizah lahu. Ini berupa mukjizat yang beliau bawa. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Ya, seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis membawakan sesuatu, petunjuk, hidayah dari Al-Qur'an, ya, yang beliau terangkan kepada umat. Ini akan menjadikan orang-orang tidak akan punya kemungkinan-kemungkinan yang lain, tidak ada anggapan-anggapan yang lain selain anggapan bahwa itu betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka secara fitrahnya manusia ketika itu menerima ini tidak mungkin dari Nabi Muhammad. Secara fitrah. Tapi lagi-lagi karena kedengkian, karena kesukuan, ya, mereka akhirnya mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal mereka sebenarnya tahu bahwa itu bukan dari Nabi Muhammad. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kedengkian tadi, karena ta'assub, karena asabiyah, kesukuan dan faktor-faktor yang lainnya, akhirnya orang-orang ahlul kitab yang kufur tetap kufur. Ya, mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal arabu ummiyun wa nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam ummi. Maka kaum Arab, bangsa Arab ketika itu adalah disebut sebagai kaum yang ummi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai nabi yang ummi. Wal jahiliyah hiya allati laysa fiha rasulun wa laysa fiha kitab. Maka yang disebut dengan kaum jahiliyah dari kalangan baik dari ahlul kitab, ya, ataupun dari kalangan ummi, sebenarnya adalah mereka yang tidak memiliki rasul dan tidak lagi memiliki kitab. Walaupun disebut ahli kitab tapi tidak lagi memiliki kitab. Kenapa? Karena kitab sudah mereka rubah.
Maka sebenarnya mereka tidak lagi memiliki Alkitab. Wal muradu biha, maka yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah makana qabla bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah sebuah keadaan, ya, masa jahiliyah adalah sebuah keadaan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu kondisi masyarakat, ya, kondisi bahkan orang yang dianggap alim, kondisi tokoh-tokoh, kondisi pembesar-pembesar kaum ketika itu kulluhu yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhad. Seluruh mereka berada di dalam gelombang kesesatan, kekufuran dan gelombang keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, li'anna ar-risalati sabiqah indarasat. Karena ajaran yang ada sebelumnya, ajaran para nabi dan rasul sebelumnya itu sudah punah di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kaum jahiliyah ini. Maka mereka terombang-ambing di dalam kesesatan dan kekufuran. Fal Yahud harrafu kitabahum at-Taurat, kadzalika an-Nasara harrafu kitabahum al-Injil. Ya, maka Yahudi mereka merubah kitab mereka, kitab Taurat, begitu juga kaum Nasrani merubah kitab mereka, kitab Injil. Ya, di antara contoh, ya, kenapa mereka merubahnya, wadzalika anna rajulan yuqalu lahu Buls au Syawal, ya, karena ada seorang yang disebut dengan Paulus atau Saulus, kana yahudiyan haqidan ala Rasulillah Isa alaihi salam. Ya, ini seorang Yahudi yang hasad, ya, benci kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fahadha ar-rajul laja ila al-makri wal khadi'ah. Maka karena kebenciannya, ya, ini sifat-sifat di antara sifat orang Yahudi yang perlu kita ketahui, ada mereka membenci para nabi dan rasul. Ini sifat orang Yahudi, ya. Jadi kapanpun muncul nabi dan rasul, ya, bahkan beberapa nabi, bukan satu nabi, tapi puluhan nabi dan rasul muncul di kalangan Bani Israel, tetap mereka musuhi, bahkan ada yang sampai mereka bunuhi. Nah, jadi seorang yang disebut dengan Paulus ini karena kebenciannya, karena hasadnya kepada Nabi Isa alaihi salam, maka dia membuat makar, dia membuat tipu daya fi ifsadi dinil Masih, agar merusak agamanya Nabi Isa, agar merusak risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Haitsu azhara al-iman bil Masih. Awalnya dia menampakkan beriman. Ya, dia menampakkan sebagai orang yang mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, dia menampakkan juga wa annahu nadima ala ma kana min qablu min adawatil Masih. Dia menampakkan penyesalan bahwa dahulu, ya, pernah memusuhi Al-Masih. Dia merasa menyesal. Wa annahu ra'a ru'yan bi za'mihi fa amana bil Masih. Maka dia mengklaim, ya, membuat-buat, mengarang-arang cerita bahwa dia mendapatkan sebuah mimpi untuk, ya, sebagai petunjuk untuk mengikuti Nabi Isa. Wa saddaqahu an-nasara fima qala. Lalu kaum Nasrani mempercayai dia. Kaum Nasrani ketika itu mempercayai Paulus ini dengan apa yang dia katakan. Thumma innahu tanawala al-Injil alladhi anzalahu Allah ala Isa. Lalu dia mengambil dan diserahkan kepadanya Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Dikuasai itu Injilnya. Fa adqala fihi al-wathaniyat wasyirkiyat wal kufriyat. Lalu dengan sebab itulah dia memasukkan, ya, penyembahan berhala ke dalam ajaran Injil. Ya, dia masukkan ajaran penyembahan berhala, dia masukkan ajaran kesyirikan, dia masukkan ajaran kekufuran. Haitsu adkhala fihi aqidat at-tatslits, sampai dia masukkan ke dalam Injil tersebut akidah tatslits, yaitu ai annallah tsalitsu tsalatsah, yang menyebutkan akidah trinitas, tiga Tuhan, bahwa Allah lah yang ketiganya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan seterusnya. Wa anna Isa ibnullah, lalu dia sebutkan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Ini munculnya dari Paulus ini. Jadi apa yang dirayakan orang belakangan ini yaitu ajaran Paulus, itu bukan ajaran Nabi Isa. Ya, karena ajaran Nabi Isa jelas. Ya, wa'budullaha rabbi wa rabbukum, kata Nabi Isa. Nabi Isa,
Ya, sembahlah Allah dan sembahlah Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah Allah sebagai Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini ajaran dakwah Nabi Isa. Adapun dakwahnya Paulus, ya, mengajak manusia menyembah Nabi Isa. Yang diawali dengan bahwa Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Ya, maka mereka merayakan sebagai bentuk ya hari perayaan kelahiran anak Tuhan, kata mereka. Ya, kata Natal itu kan kelahiran. Ya, Natalis, ya, atau kalau kampus-kampus atau apa lembaga-lembaga mengadakan disnatalis, ya, hari ulang tahun. Ya, kelahiran. Maka yang dirayakan di sini kelahiran anak Tuhan. Subhanallah. Begitu ini kekufuran. Kalau ada orang yang ikut-ikutan, kalau kaum muslimin ikut-ikutan menyebutkan selamat Natal, subhanallah, berarti dia telah mengakui ajaran Paulus bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Selamat atas kelahiran anak Tuhan, itu artinya selamat Natal itu. Ya, bukan sembarangan. Ya, kita jangan sampai ikut-ikutan. Ini juga bagian dari tradisi jahiliyah. Sekedar ikut-ikutan apa yang dikatakan orang banyak. Subhanallah. Ya, bahkan dianggap ini sebuah toleransi. Padahal luar biasa. Apa yang mereka sebutkan tentang Natal itu bukan sekedar ucapan. Tapi itu punya makna. Maka orang yang beriman mesti jauh-jauh, ya, berbarok kepada mereka, berlepas diri dari apa yang mereka anggap tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhala fihi al-amra bi ibadati salib. Begitu pula Paulus ini kemudian memasukkan, ya, perintah dalam Injil tersebut untuk menyembah salib. Padahal Nabi Isa tidak pernah mengajarkan orang untuk menyembah salib. Wa adkhala kufriyat syani'ah. Begitu pula kekufuran-kekufuran yang buruk. Wa saddaqu fi dzalika ala annahu alim. Lalu kaum Nasrani, ya, membenarkan, justru menyebut, wah, ini benar, ini apa yang dibawa Paulus ini. Mereka sebenarnya tertipu dengan Paulus. Ya, padahal kalau mereka mau jujur, mereka harusnya kembali kepada Nabi Isa. Mereka kembali kepada apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi subhanallah mereka tertipu oleh Paulus. Wa ala annahu mu'minun wa laqabuhu bi rasuli Paulus. Ay rasulul masih bi za'mihim wa qasdu ifsadu dinil masih. Nah, bahkan, ya, karena tertipunya sangat dalam orang-orang Nasrani ini menyebut Paulus itu sebagai rasul, sebagai utusan, yaitu utusan Al-Masih. Ya, utusannya Al-Masih. Subhanallah. Ya, Al-Masih dijadikan Tuhan, dia dianggap sebagai Al-Masih, utusan Al-Masih, utusan Tuhan. Ya, ini Paulus, ini kerjanya Paulus. Tujuannya adalah ifsadu dinil Masih. Ya, tujuannya adalah sebenarnya untuk merusak agama yang dibawa oleh Nabi Isa Al-Masih. Wa hasala lahu ma arada. Maka tercapailah tujuannya tersebut. Apa yang dia inginkan tercapai. Faqad afsada dinal Masih wa adkhala fihi al-wathaniyat wa at-tathlith. Maka di antara bentuk hal keberhasilan Paulus ini, ya, memasukkan ke dalam agama Nasrani, ke dalam Injil itu adalah penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap salib. Wa i'taqada anna Isa ibn Allah. Begitu pula keberhasilan yang mengklaim dan dianggap dan diyakini oleh orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Wal iyadu billah. Begitu pula hal-hal yang lain yang dimasukkan oleh Paulus. Ini salah satu, ya, bentuk bagaimana perubahan yang terjadi, ya, di kaum Nasrani, ya, sebagai efek dari hal-hal yang karena mereka menjauhi agama mereka sendiri. Ya, mereka menjauhi agama mereka sendiri. Diturunkan Alkitab kepadanya, diturunkan diutus Nabi Isa kepada mereka, tapi tidak diikuti. Maka dengan itu gampang untuk dibodohi. Ya, gampang untuk dibodohi. Sebagaimana kaum muslimin juga, ketika Al-Quran sudah ada, ya, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada, tapi tidak mau dipelajari, tidak diambil pelajaran di situ, maka gampang untuk ditipu, dibodohi.
muncul tokoh-tokoh menyimpang mengatakan ini ajaran Al-Quran, percaya-percaya saja. Sebagaimana munculnya Paulus di tengah orang-orang Nasrani, maka mereka gampang percaya. Kalau seandainya mereka mau mempelajari kitab yang sebenarnya diturunkan kepada mereka berupa Injil, maka mereka tidak akan seperti apa yang terjadi kepada mereka hari ini. Baik, kita azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin mempelajari bagaimana kondisi suatu kaum, ya, tentu kita melihat sejarahnya. Bagaimana perubahan ataupun kondisi suatu kaum tersebut dalam riwayat yang disebutkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari penjelasan para sahabat dan penjelasan-penjelasan yang menunjukkan kondisi mereka yang berubah tersebut. Tadinya mereka ya, tentu diberikan, tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja, akan tetapi diturunkan kepada mereka Alkitab, diutus kepada mereka seorang nabi yang menunjukkan mereka. Akan tetapi inilah perangai mereka yang disebabkan oleh iblis, ya, iblis yang tidak henti-hentinya menyesatkan manusia, karena ini sebagai ya, sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa la'ghwiyannahum, mereka akan menyesatkan manusia, dan ini yang terjadi. Nah, itu tadi dari kalangan ahlul kitab. Wa ammal Arab fakanu ala qismain. Adapun kaum atau bangsa Arab, mereka tadinya terpecah ke dalam dua bagian, dua kelompok. Qismun ittaba'a ad-diyanat as-sabiqah kal yahudi wan nasraniyah wal majusiyah. Ada golongan pertama yaitu yang mengikuti agama sebelumnya, ya, yaitu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nah, ini golongan pertama bangsa Arab. Adapun yang kedua, wa qismun kanu 'alal hanafiyah. Ada golongan yang mereka itu tetap pada agama tauhid yang disebut al-hanifiyah. Ya, mereka tidak mau ikut ya kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, tapi mereka tetap di atas tauhid tadinya. Dinu Ibrahim wa Ismail, sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. La siyamal fil Hijaz, sebagaimana ya apalagi di daerah Hijaz, yaitu daerah Makkah. Daerah Hijaz itu nama awalnya untuk kota Makkah disebut Hijaz sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Madinah Yathrib, ya. Kalau Makkah Hijaz. Baik. Maka sampai kemudian muncullah seorang yang disebut dengan Amr bin Luhai al-Khuzai. Nah, Amr bin Luhai al-Khuzai ini orang yang membawa kesyirikan pertama sekali ke kota Makkah. Ya. Orang yang membawa patung-patung, ya. Ini ke Makkah pertama sekali dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Tadinya dia sebagai raja di Hijaz, raja di Makkah. Wa kana yudhiru at-tanassub wal ibadah was salah. Dia menampakkan sebagai ahli ibadah, orang yang rajin untuk beribadah, membawakan perbaikan, kebaikan dan sebagainya. Sampai suatu ketika dia pergi berobat ke wilayah Syam. Ya, karena ada sebuah penyakit, ya. Dia berobat ke wilayah Syam. Fawajada ahla Syam ya'budun al-asnam. Lalu di wilayah Syam tersebut dia mendapati penduduknya ternyata menyembah berhala. Fastahsana dzalik. Lalu dia menganggap, wah ini baik. Wah, ada baiknya nih orang-orang yang menyembah berhala ini. Waja'a minasyam bi asnamin ma'ahu. Sepulangnya dari Syam, dia ya membawa berhala yang bisa dia bawa. Lalu tak cukup sampai di situ. Wa naqaba 'anil asnam allati kanat madfunah tahta al-ard. Ya, lalu dia cari berhala-berhala yang lain, tidak hanya di Syam itu saja, tapi di perjalanannya menuju ke Makkah dia selalu mencari di mana berhala-berhala ya atau patung-patung yang tadinya disembah oleh kaum Nabi Nuh, seperti patung Wad, patung Suwa, patung Yaghus, patung Ya'uq dan patung Nasr. Kana tufan qad tamasah wa dafana. Padahal sebelumnya angin topan itu sudah
berhasil menutupi patung-patung tersebut, ya, sehingga tertimbun oleh bebatuan, tertimbun oleh pasir, oleh tanah, tidak ketemu. Tapi wajah syaitan fa'arsyadahu ila amkinatiha. Tapi lagi-lagi nih, setan berhasil menunjukkan orang ini ya kepada tempat keberadaan patung-patung tersebut. Fanashabaha wa akhrajaha, lalu digali dan dikeluarkan patung-patung. Wa waza'aha ala qaba'il al-arab wa amara bi'ibadatiha, lalu dia bagikan patung-patung yang dia dapati itu di kalangan bangsa Arab, masyarakat Arab, lalu menyuruh mereka untuk menyembahnya. Wa qabilu minhu dzalik, lalu kaum atau bangsa Arab pun menerimanya, ya. Ya, karena kebodohan di tengah-tengah mereka. Wa daqala syirku fi ardil Hijaz wa fi ghairiha min biladil Arab. Maka dengan sebab itulah, dengan perantara seorang Amr bin Luhai al-Khuzai laknatullah alaih, masuklah kesyirikan ke kota Makkah ketika itu dan menyeluruh ke seluruh bangsa Arab. Wa ghayyara din Ibrahim, lalu berhasillah dirubah agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tersebut. Nah, kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita ambil bagian-bagian atau poin-poin penting ya supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal insyaallah. Maka keberadaan Islam, ya, dengan diturunkannya Al-Qur'an, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini sebagai pembeda antara kebenaran dengan kejahilan, antara hal yang terang benderang dengan kegelapan. Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin, dan sungguh benar-benar telah Allah berikan nikmat kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Ya, manna itu berarti nikmat, manna yamunnu, an'ama yun'im, Allah memberi nikmat. Ya, nikmat iman, nah, makanya disebut iman itu sebagai nikmat. Ya, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman berupa apa? Idz ba'atsa fihim rasula, ketika Allah telah mengutus rasul di tengah mereka. Min anfusihim, dari kalangan mereka juga, jadi dari kalangan manusia. Allah tidak mengutus dari malaikat untuk berdakwah kepada kita, tapi juga dari kalangan manusia agar bisa kita teladani. Seandainya Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk berdakwah kepada kita, sulit untuk kita teladani. Kalau malaikat punya kemampuan yang luar biasa, yang sulit untuk diimbangi oleh manusia. Ya, bagaimana kita akan sholat sementara malaikat mengajarkan sholat kepada kita, sulit untuk ditiru. Ya, mereka, para malaikat dengan sayapnya, sementara kita tak punya sayap. Mereka bisa terbang, kita tak bisa terbang. Nah, adapun seorang dari kalangan manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah meneladaninya, maka disebut min anfusihim yatlu alaihim ayatihi. Maka nabi tersebutlah yang membacakan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau menerima beliau, bacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka dari dosa, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata, inilah masa jahiliyah yang disebutkan tadi. Ya, masa jahiliyah dalam kesesatan yang sangat nyata, dalam surat Ali Imran 164. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, wa kullu amrin mansubin ilal jahiliyah fa innahu madhmum. Apapun perkara apabila itu dinisbatkan kepada kaum jahiliyah, maka perkara itu adalah tercelah. Ini rumusan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Apapun perkaranya, di dalam Al-Qur'an kah perkara tersebut, ataupun di dalam hadis Nabi SAW, ataupun dalam penjelasan para sahabat, selama dinisbatkan kepada kata jahiliyah, maka itu pasti tercela, pasti sebuah keburukan. Di antara contoh-contohnya, walaupun nanti akan kita rincikan satu persatu insyaallah dalam pembahasan ini,
Namun dalam muqaddimah ini Syekh Shalih Fauzan membawakan beberapa contoh agar ya tergambar dalam benak kita apa sih bentuk-bentuk perkara jahiliyah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam sebagai pembeda agar kita tidak masuk ke dalam ya lembah jahiliyah tersebut. Naha nisa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tabarruj wa huwa izharuz zinah fil aswaq. Allah Subhanahu wa taala telah melarang ya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tabarruj. Ya, larangan ini tentu tidak khusus untuk istri beliau saja, akan tetapi untuk seluruh kaum wanita mukminah yang beriman. Larangan tabarruj. Apa itu tabarruj? Yaitu izharuz zinah fil aswaq. Menampakkan, mempertontonkan, memamerkan perhiasan di pasar-pasar kah? Wa amaman nas, dan di hadapan manusia. Ya, jadi keluar dari rumah wanita dengan menampakkan perhiasan. Kalau bahasa sekarangnya berdandan. Ya, berdandan. Lianna ahlal jahiliyah kanat nisa'uhum tatabarraj. Karena kaum jahiliyah di antara sifat yang melekat pada wanita mereka yaitu suka berdandan di hadapan manusia yang ramai, di hadapan orang banyak. Nah, ini pembeda. Ya. Bahkan bal taktashif an auratiha, suka mempertontonkan aurat mereka di hadapan manusia. Padahal Islam ya tidak demikian. Islam wanita kaum mukminah itu mulia, tertutup. Tetapi kaum jahiliyah mereka justru suka mempertontonkan aurat. Kama fit tawaf indahum, bahkan dalam tawaf saja, dalam ibadah mereka suka membuka aurat. Ya, ya dikisahkan ya mereka kalau mau tawaf itu kaum wanitanya itu tidak pakai baju sama sekali. Maka ini diantara ayat yang Allah katakan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah pakaian kalian ketika mau masuki masjid. Karena sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini karena kaum jahiliyah ketika itu tawaf ya di Masjidil Haram mereka tanpa menggunakan busana sedikit pun. Waliyadu billah. Yarawna anna hadha minal mafakhir. Bahkan mereka kaum jahiliyah tersebut menilai perkara ini sebuah kebanggaan. Ya, tanpa busana itu sebuah kebanggaan. Subhanallah. Nah, ini yang mulai muncul waliyadu billah di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin hari ini. Bagaimana pembahasan ini tidak dikatakan penting? Karena sebagian bahkan mayoritas banyak orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam justru mengikuti tradisi jahiliyah. Justru mengikuti tradisi jahiliyah. Kalau perkara ini tidak disampaikan, ya bagaimana orang-orang akan tahu bahwa itu adalah bagian di luar Islam yang diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya. Maka ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu taala, dengan itu Allah katakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai kaum wanita, wahai istri-istri Nabi, janganlah kalian bertabarruj, berdandan sebagaimana berdandannya kaum jahiliyah yang pertama. Ya, mereka kaum jahiliyah ya, sebagai pembeda dengan Islam, kalau kaum mukminah mereka berdandan khusus di hadapan suami mereka. Adapun kaum jahiliyah di depan semua orang. Subhanallah. Jangan tabaliak jemaah yang kami muliakan. Ya, kadang di hadapan suami bagi wanita tidak pernah berdandan. Baun bawang, baun lado, ya, sudah masak lado, itu sebaun. Subhanallah. Tapi kalaulah keluar rumah, bara macam parfum tu, hand body lah, macam-macam aroma ya tubuhnya, kemudian ya pakaiannya, manan karancak di mata orang lami. Ini yang dipikirkan, manan karancak di mata orang lami. Tapi di mata suami tidak dipikirkan, terbalik. Ya, ini perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah ini diantara contohnya. Begitu pula diantara bentuk
Ya, perkara jahiliyah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah." Ketika Allah taala menjadikan pada orang-orang kafir di dalam hati-hati mereka berupa kesombongan, berupa kebanggaan jahiliyah. Ya, ada kesombongan, ya, at-tafakhur, berbangga-bangga dengan nasab mereka, ada dengan kedudukan mereka, dengan kabilah-kabilah mereka. Ini hamiyah jahiliyah. Nah, ini diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kullu wahid minhum da'a qaumahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu, ya, di antara contohnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin dan Ansar pernah sedikit ada masalah di antara mereka, ya, dalam sebuah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perperangan, ya, kaum Muhajirin yang mendapati antara kaum mereka, ya, ada yang tersenggol atau bersenggolan, dalam riwayat yang lain dipegang, ya, bagian belakangnya oleh kaum Ansar. Nah, maka dengan ini marah kaum Muhajirin. Ya, lalu dia memprovokasi kawan-kawannya, ya, orang yang tadi dipegang. Wahai kaum Muhajirin, ayo kita Muhajirin, ayo kita Muhajirin nih. Yang Ansor pun bilang, ya kita Ansor, kita Ansor. Ya, walaupun penyebutan Muhajirin dan Ansar itu tidak ada masalah, dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali. Ya, namun ketika penyebutan ini diarahkan kepada perpecahan, pembeda. Ya, kalian Islam Muhajirin, kami Islam Ansar. Ini menjadi hal yang dipermasalahkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Abida'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum, da'uha fa innaha muntinah." Apakah kalian masih menyeru dengan seruan jahiliyah? Ya, seruan kesukuan tadi. Apakah kalian masih menyeru-nyeru dengan seruan jahiliyah? Padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Tinggalkan seruan itu, tinggalkan panggilan sebutan-sebutan itu, karena dia adalah sebutan yang buruk, sebutan yang busuk. Nah, maka ya ini diantara hal-hal yang menjadi, ya, kebiasaan di masyarakat. Kadang berbangga dengan kampung sendiri. Ya, kami orang Payakumbuh, itu lebih mulia daripada orang Kamang. Ini seruan jahiliyah, anggapan jahiliyah. Ya, karena tidak ada dalam Islam ukuran, ya, kemuliaan itu melainkan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan berdasarkan kesukuan, daerah atau tempat dan sebagainya. Ya, kabilah-kabilah. Maka kalau seseorang suka menyebut dirinya, ya, dengan kebanggaan kaumnya, amboko orang Ceniago kok mah. Asiana ndak tahu orang Ceniago dibanding sukunan lain. Ini lakop jahiliyah kalau begitu. Ya, sebagai pembeda antara dia dengan orang, dengan kekaumnya, dengan kesukuannya. Ya, malah dia memprovokasi. Orang Ceniago, yuk kita kumpul, kita bikin persatuan Ceniago, misalnya, ya. Ya, sebagai pembeda perpecahan. Ini bahaya. Tapi kalau sebatas untuk saling tolong menolong, ya, sebagaimana Nabi mengumpulkan kaum-kaum ini dari kaum Daus, ini dari kabilah Daus, ya, ini dari kabilah Ansar, dari kabilah Muhajirin, dipersatukan, tidak ada masalah. Dipersatukan untuk sama-sama berjuang atas nama agama Allah, tidak ada masalah. Ya, berkumpulnya ini orang Payakumbuh, ini orang Bukit Tinggi, ini orang Solo, ini orang, ya, berkumpul untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah, tidak ada masalah. Ya, bukan untuk membedakan dari sisi derajat. Dari sisi derajat, ini persoalan jahiliyahnya. Di sini letaknya. Ya, di sini letak perbedaannya. Ya, kalau menyebut seseorang berdasarkan, ya, namanya disebutkan, dinisbatkan kepada daerah, tidak ada masalah. Ya, banyak para ulama dinisbatkan kepada daerah kelahirankah, atau daerah tempat tinggalnya kah, atau daerah tempat ayahnya dan seterusnya. Ini bukan suatu yang tercela.
Yang tercela adalah karena menganggap kemuliaan berdasarkan daerah tersebut. Karena menganggap kehinaan berdasarkan daerah tersebut. Nah, ini bahaya. Ya. Kadang menjudge, menghukumi suatu kampung, kalau orang kok kalau pasti mau deko. Itulah barangnya orang apa kumbuh tuh mah. Ya, kenapa bisa dipukul rata? Ya, kenapa bisa dipukul rata? Orang berkumbuh dikatakan begitu semua. Apakah sudah dicek satu persatu? Nah, ini juga bagian dari dakwah jahiliyah. Ya, kalau menjudge atau menghukumi seseorang berdasarkan kampungnya, lah maklum mah, ini orang Solo mah. Ini bagian dari jahiliyah. Ya. Tapi kalau dia dihukumi dengan perangainya pribadi, ini baru tidak ada masalah. Itu karena dia suka berjudi, makanya dia seperti itu. Tidak ada masalah. Tidak menyangkut kesukuan. Ya, maka ini yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam hal demikian. Begitu pula jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk-bentuk yang lainnya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal namun di lehernya tidak ada bai'at, artinya tidak mengakui seorang ulil amri, tidak mengakui seorang pemimpin, maka kematiannya adalah mati secara jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah, mati secara jahiliyah. Kenapa demikian? Lianna ahlal jahiliyah hum ahlul fawda alladzina la yakhda'una li sultanin wala li amirin. Hadhihi halatul jahiliyah. Karena ahlul jahiliyah, karena orang-orang jahiliyah mereka suka kerusuhan, suka keributan, huru-hara. Ya. Seperti hukum rimba, suka yang ya, ribut-ribut itu suka mereka. Sehingga mereka tidak mau tunduk kepada seorang pemimpin manapun. Tidak mau tunduk kepada, tidak mau patuh kepada pemimpin manapun. Ya. Ada pemimpin di tengah mereka dihina, dicaci maki, ya, diprovokasi umat, masyarakat untuk melengsarkannya. Ini kaum jahiliyah. Ya. Maka Nabi sebutkan mata mitatan jahiliyah. Kalau ada orang yang seperti ini, ya, tidak mau mengakui pemimpinnya, maka dia mati dalam kondisi mati jahiliyah. Walaupun tidak mesti kafir, ya, tidak melazimkan sifat jahiliyah ini menyebutkan orang keluar dari Islam, tidak. Nah, jadi ada sifat jahiliyah yang memang mengeluarkan seorang dari Islam, seperti kesyirikan, kekufuran, dan ada sifat-sifat jahiliyah yang tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi dia berupa kemaksiatan dan hal yang tercela. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu menjadi catatan bagi kita seluruhnya. Wal jahiliyah intahat bi bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kondisi jahiliyah itu sebenarnya sudah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selama adanya Al-Qur'an, selama adanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat, maka tidak bisa dikatakan masyarakat itu adalah masyarakat jahiliyah. Jadi tidak boleh ada ungkapan kalau disebut hari ini zaman jahiliyah, tidak boleh. Ya, karena ini memutlakkan keseluruhan. Tetapi kalau disebutkan sebagian masyarakat kita masih jahiliyah, boleh, tidak ada masalah. Ya, penyebutan sebagian tidak melazimkan keseluruhan. Nah, kalau menyebut zaman ini memukul rata keseluruhan zaman jahiliyah. Ya, tetapi sebagian kita atau kondisi saya dahulu pribadi kita masih dalam kondisi jahil atau dalam ya sifat jahiliyah, tidak ada masalah. Nah, jadi yang tidak boleh itu menyebut secara mutlak. Hadzal itlaq la yajuz. ونقول kata Syekh Shalih Fauzan ad-da'i lidzalika al-hadhru minha fa innaha idza 'arafaha talibul ilmi fa innahu yahdharu minha amma idza jahilaha wa lam ya'rifha. Maka
para ulama yang menyebutkan tentang sifat-sifat jahiliyah ini memiliki tujuan agar memperingatkan masyarakat dari sifat-sifat tersebut. Karena kalau seorang penuntut ilmu tahu, oh ternyata hal tersebut bagian dari jahiliyah, maka penuntut ilmu akan legowo. Oh, sudahlah kalau begitu saya tinggalkan. Ya, orang yang mau menerima kebenaran akan dia tinggalkan perkara jahiliyah tersebut. Amma idza jahila wa lam ya'rifah. Karena bisa jadi perkara tersebut memang tidak dia ketahui sebelumnya. Tapi setelah dia ketahui, oh ternyata ini perkara jahiliyah ya. Maka dia lapang dada. Ya, dia lapang dada. Kalau begitu saya tidak akan mengulanginya kembali. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di inilah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha. Tidak ya pantas bagi seorang muslim untuk mengabaikan pengetahuan terhadap perkara ini. Ya, artinya kita sangat membutuhkan pengetahuan terhadap perkara-perkara jahiliyah agar kita terhindar darinya. Fadiddu yuzhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanul asya. Maka ya sesuatu apabila disebutkan lawannya, disebutkan lawan dari sesuatu tersebut, jelaslah perbedaannya. Ya, jelas perbedaannya. Ya, disebutkan antonim, ya, lawan kata. Ya. Maka jelaslah perbedaan antara dia dengan lawannya tersebut. Tapi kalau tidak disebutkan perbedaan, bisa jadi dipukul rata oleh manusia. Oh ini boleh, ya karena tersebar di masyarakat. Nah, maka untuk memperjelas sesuatu, sebuah perkara, maka disebutkanlah lawannya. Untuk memperjelas tauhid, maka kita mesti mempelajari tentang kesyirikan. Supaya kita betul-betul mau mengamalkan tauhid dan meninggalkan syirik. Maka untuk memperjelas ajaran Islam, ya jelas bagi kita, maka kita pun mempelajari perkara yang menyelisih Islam agar kita meninggalkan perkara tersebut. Tapi kalau tidak disebutkan lawan katanya, ya tidak disebutkan, tidak dibahas tentang kesyirikan, bagaimana orang bisa membedakan mana tauhid mana syirik? Orang akan menganggap bahwa semua itu tauhid saja, syirik itu hanya sebatas ya gambaran umum saja. Nah, maka di antara ya, tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah kitab tauhid sendiri untuk membedakan ya mana tauhid yang harus ditegakkan dan mana perkara-perkara yang beliau rinci sebagai bagian dari kesyirikan yang harus ditinggalkan. Fa ahammu ma fiha wa ashadduha khataran adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa in indhafa ila dhalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah tammat al khasarah. Maka masalah yang paling penting, yang paling besar bahayanya yang perlu kita ketahui adalah tidak adanya keimanan dalam hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada apa yang beliau bawa. Ini perkara yang sangat berbahaya. Apalagi ditambah dengan menganggap bahwa perkara jahiliyah itu baik. Maka sempurnalah kerugian seseorang. Ya, ada perkara jahiliyah dianggap bagus, dianggap baik. Ya, wanita contohnya bertabarut keluar rumah, ya suka menampakkan ya auratnya atau berdandan, menampakkan perhiasan-perhiasannya di depan laki-laki yang lain, lalu dianggap itu baik. Subhanallah. Ini kerugian yang sempurna. Kerugian yang sempurna. Karena Allah Ta'ala katakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Dan orang-orang yang percaya, mengimani kepada suatu yang batil, lalu ingkar kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya kita lihat di sini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yushiku an tunqada ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah. Dikhawatirkan kata beliau, ya, perkara ajaran Islam ini terkikis sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah terkikis, dihapuskan apabila muncul dalam Islam orang-orang yang tidak tahu perkara jahiliyah. Apabila tumbuh di dalam Islam orang-orang yang tidak tahu perkara jahiliyah. Ini
disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena dikhawatirkan karena ketidaktahuan terhadap perkara jahiliyah, justru perkara itu diikuti. Lalu ajaran Islam terhapuskan. Subhanallah. Fasyaitan wa atba'ahu min du'atid dhalal la yazaluna yad'una ila jahiliyah. Maka sesungguhnya setan-setan itu adalah para penyeru kepada kesesatan. Sebagaimana pengikut setan, setan dan pengikutnya adalah penyeru kepada kesesatan, di mana mereka akan mengajak manusia untuk mengikuti perkara-perkara jahiliyah. Padahal perkara jahiliyah ini sudah ditinggalkan oleh Islam, ditinggalkan oleh kaum muslimin, tapi karena terasingnya Islam. Sebagaimana dia muncul dalam keadaan asing, kembali menjadi asing, akhirnya kaum muslimin sendiri ada yang justru ikut perkara jahiliyah berupa kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, menghidupkan kembali perkara-perkara yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlahan akan menghapuskan ajaran Islam itu sendiri dari kaum muslimin wal a'yadu billah. Demikian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah kita di dalam pembahasan masail jahiliyah. Semoga pembahasan ini bisa menjadi bahan renungan, kajian, bahan ilmu agar kita betul-betul menjadikan diri kita berbangga dengan Islam, bangga dengan agama kita yang penuh dengan keilmuan, keilmiahan, karena agama di luar Islam berasal dari mimpi lah, atau dari karangan seseorang, atau hal-hal yang dimasukkan ke dalam ajaran mereka. Ini tidak ada sisi ilmiahnya sama sekali. Bisa dibuat oleh siapapun yang menginginkannya. Maka Islam agama yang ilmiah, agama yang penuh dengan referensi yang mesti kita berbangga kepadanya. Maka dengan demikian mesti kita tinggalkan sifat-sifat atau perkara-perkara jahiliyah yang menyesatkan. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sering datang kajian dan sudah banyak mendengar, rasanya mendapatkan ilmu dari kajian yang saya datangi. Tapi kenapa hati ini sulit sekali untuk mengamalkan ilmu yang saya dapatkan? Apa yang mesti saya lakukan, Ustaz? Barakallahu fiikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait tentang hidayah taufik. Hidayah taufik. Hidayah untuk mengamalkan ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa-doa. Di antaranya yaitu Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman. Ya Allah, jadikanlah bermanfaat ilmu yang engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ini saling menyokong. Ya Allah, jadikanlah bermanfaat ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Warzuqni ilman, dan rezekikan ilmu kepadaku. Nah, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Ilmu yang menjadi rutinitas harian kita. Jangan sampai kita datang ke kajian tapi tidak mau mengamalkannya. Muncul apalagi rasanya mencari banding. Nah, kalau dalam bahasa hukumnya dikatakan haram dari Al-Quran, dari hadis. Kalau begitu saya akan cari referensi yang lain. Padahal Al-Quran hadis sudah jelaskan haram. Nah, ini diantara bentuk menolak ilmu yang akhirnya tidak bermanfaat. Tapi bagaimanapun kita ketika sering ataupun walaupun sekali bahkan mendengar kajian, tapi kita sudah tahu yang disebutkan tentang keharaman, contohnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka sebagai orang yang betul-betul menghargai ilmu agar dia bermanfaat, dia akan amalkan. Bukan malah menganggap kalau itu cari lo lah referensi yang lain, barangkali kok tidak haram. Ini penyakit dalam hati.
Kadang penyakit dari orang-orang yang belajar seperti itu, ada yang seperti itu. Ketika dia tahu itu disebutkan dalil-dalil tentang keharaman, malah mencari perkataan tokoh lain, mencari perbandingan dari perkataan yang disampaikan kepadanya. Waliyazbillah. Nah, maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan demikian yang pertama kita andalkan adalah kekuatan doa. Ya, walaupun tidak hafal dari doa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman, ya, bisa juga dengan ya, lafaz bahasa Indonesianya atau dengan bahasa yang senada dengan doa tersebut. Yang penting dalam perkara ini kita memohon, meminta kepada Allah agar ilmu itu bermanfaat sehingga bisa kita amalkan. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah, ya, di antara cara untuk mengamalkan ilmu agar Allah mudahkan kita mengamalkan, yaitu perlahan kita ajarkan kepada orang terdekat kita, kepada anak-anak, ya, kita ajarkan supaya dia bisa teringat terus, termurojaah terus oleh kita dan kita amalkan. Muncul rasa malu. Kalau kita mengajar itu muncul rasa malu. Saya sudah ajarkan kok saya tidak amalkan. Nah, tapi kalau sekedar kita tahu saja, kadang mudah untuk meninggalkannya. Kita tahu, tapi tidak kita amalkan. Itu agak terasa ringan dibandingkan dengan mengajarkan. Kita mengajarkan, otomatis muncul kembali niatan dalam diri kita untuk mengamalkan, karena ada rasa malu tadi. Malu Rasulullah wa ajan ke orang tapi awak sendiri tidak melakukan. Ini salah satu faedah dalam mengajar. Walaupun yang kita ajar itu adalah anak kandung kita sendiri di rumah, tidak mesti mengajar di sekolah, tidak harus. Kalau bisa mengajar di sekolah bagus, lebih baik. Fungsinya untuk memurojah ilmu yang pernah pelajari. Tapi kalau kita hanya keseharian datang ke kajian pulang, itu sering lupa. Ya, tidak kita ajarkan ke anak di rumah, ataupun kita tidak ikut juga di dalam mengelola sebuah sekolah atau halaqah ilmu dan sebagainya, akhirnya mudah terlupa dan kita terluput dari mengamalkannya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tabarut itu cuma tertuju kepada dandanan saja, Ustaz? Apakah memakai pakaian yang bagus dan barang-barang yang bermerek seperti tas, sepatu juga termasuk tabarruj? Dan bagaimana seseorang yang sudah cantik, alami, tanpa dandanan juga termasuk tabarruj? Bagaimana menyikapi tabarruj itu sendiri, sedangkan kebanyakan wanita menyukai keindahan? Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini terkait kepada hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang fitrahnya wanita menyukai keindahan. Tapi ajaran Islam memberikan batasan. Ya, menyukai keindahan tidak mesti mempertontonkan keindahan. Nah, ini fitnahnya, ujiannya bagi kaum wanita. Ini ujiannya bagi kaum wanita. Maka dalam perkara pakaian, ya, berpakaianlah dengan tertutup. Kalau di sini ditanyakan, kalau memang dia sudah memiliki wajah yang sangat cantik misalnya, ya, dia sendiri kita yakin tahu, ya, bahwa dia gampang dilirik. Ya, kaum wanita pun paham dengan itu biasanya. Ya, maka ya disunnahkan baginya untuk bercadar. Maka dianjurkan baginya bercadar, sebisa mungkin dia bercadar. Ya, ini untuk menutupi ujian, agar dia tidak masuk ke dalam ujian kecantikan, agar dia berhasil, ya, menjalankan ujian tersebut. Adapun terkait tentang kualitas pakaian, bermerek mahalkah atau biasa-biasa, ini ukurannya dilihat dalam pandangan. Kita lihat apakah terkesan berhias atau tidak. Insya Allah secara uruf ini paham, terkesan berhias atau tidak. Ya, ada pakaian-pakaian kok banyak narendonya, bunga-bungonya, itu bisa jadi catatan termasuk berhias atau bukan. Uruf manusia bisa menjawabnya insya Allah. Rasul-rasulnya kok iyo khawatir, sudah ditinggalkan. Ya, merasa lei rancak kira-kira. Kadang perempuan, ya, suka bertanya
suka bertanya baik kepada suaminya atau pada kawannya, kau lahir rancak enggak gitu. Kau lahir rancak. Nah, kata bagusnya yang dimaksud apanya? Kalau yang ditanyakan adalah bahan kainnya, itu tidak ada masalah. Ya, lebih tebal, lebih lembut, itu tidak ada masalah. Itu bukan tabarruj. Tetapi kalau yang ditanyakan bagus atau tidak dalam pandangan mata manusia, inilah tadi yang dikatakan tabarruj. Ya, kalau dianggap ini bagus supaya orang tertarik melihatnya. Supaya orang tertarik melihatnya. Nah, dikhawatirkan ini termasuk tabarruj tadi. Makanya dalam riwayat hadis ya, disebutkan tentang wanita sahabiyat di zaman Nabi SAW. Mereka keluar rumah itu seperti burung gagak. Nah, seperti rombongan atau kumpulan burung gagak. Ya, pakaiannya yang dimaksud itu berwarna gelap. Ya, burung gagak kan gelap. Ya, hitam ya, ataupun kalau tidak dikatakan hitam, ya hitam-hitamnya agak pudar lah, boleh dikatakan ke arah kecoklatan dan seterusnya. Ya, artinya berwarna gelap. Ini salah satu bentuk contoh praktek di zaman Nabi SAW yang tidak tabarruj, yang tidak berdandan. Ya, karena kalau pakaian seperti itu akan sulit dinilai oleh uruf kita bahwa itu mempesona gitu, menarik perhatian, ya, menarik hasrat laki-laki untuk mendekatinya. Nah, ini insya Allah bisa dipandang secara uruf. Ya, maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya perkara harga ini bukan masalah. Ya, tidak dijadikan masalah ya, walaupun harga sepatunya, harga bajunya, yaitu sampai ya, belasan juta bahkan ya puluhan juta, itu tidak ada masalah. Kalau dia mampu untuk itu, dan tentunya ya ini bukan menjadikan pembeda juga dengan sering menonjolkan diri, saya orang kaya, ini yang di bawahnya pakaiannya orang miskin, bukan seperti itu tujuannya. Tapi dia ingin dengan kualitas yang bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, Allah mencintai yang baik, yang bagus. Ya, Allah itu maha baik, maha bagus dan mencintai yang bagus, mencintai yang indah. Nah, walaupun keindahan itu ada batasannya, Allahu a'lam. Tapi kalau di sini juga ditanyakan barang-barang bermerek, ya kalau seandainya merek itu menjadi bagian dari tabarruj juga, maka dibuka mereknya, tidak ada masalah. Ini kan sudah barang milik kita, tidak harus ditampakkan merek kan. Ya, mau dipotong mereknya, kalau itu dianggap secara uruf kita, jangan-jangan ini bisa jadi tabarruj. Ya, insya Allah hati yang tunduk itu akan bisa menilai. Walaupun terkadang wanita dia pakai sandal, rasa-rasanya sandal ini agak tabarruj, dia bisa nilai itu. Ya, agak tinggi tuminya pada ujungnya ke rasa-rasa tidak nyaman gitu. Ini bagus. Ya, dia mulai punya perasaan, jangan-jangan ini tabarruj, jangan-jangan ini tabarruj. Mulai ada perasaan di situ, dia tinggalkan. Kok agak bungo-bungo bajunya seketiknya, dia tidak tabarruj sekolah. Ini sudah muncul ya rasa keimanan dalam dirinya supaya dia meninggalkan perkara jahiliyah tersebut. Ya, semoga Allah mudahkan dan Allah kuatkan ya yang memiliki hal demikian, Allahu a'lam. Ya. Ya gimana? Tayyib, sahih. Ya, ini ya. Tayyib. Terima kasih. Nah, ini diantara hal yang juga difatwakan dalam mazhab Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mewajibkan cadar. Ya, dalam mazhab Syafi'i diwajibkan cadar. Di antara faktornya tadi adalah karena memang sifat wanita yang memang suka untuk berdandan.
Dia suka pakai lipstick, dia pakai make up, dia pakai luar biasa. Kalau wanita ini banyak kosmetiknya, itu memang fitrahnya seperti itu, tidak ada masalah. Nah, tetapi bukan untuk ditampakkan. Sehingga bagi yang memiliki keadaan demikian, ya, maka dalam mazhab Syafi'i mewajibkan cadar bagi kaum wanita. Ya, walaupun memang secara hukum asal ini tidak wajib dipandang oleh sebagian ulama yang lain. Ya, karena sebagian istri Nabi pun ada yang tidak bercadar juga. Nah, maka minimal hukumnya ini sebagai sunnah. Maka disebutkan, ya kalau tidak salah di dalam sebagian madhab Hambali, bagi wanita yang merasa dirinya akan terlihat menarik, menjadi ujian bagi pandangan laki-laki, maka dia wajib bercadar. Ya, bagi wanita yang merasa dirinya akan tergoda kaum laki-laki karenanya, maka dia diwajibkan bercadar. Nah, ini kaidahnya. Ya, walaupun memang ini tidak dipukul rata, tidak dijadikan seluruhnya wajib. Nah, maka hal-hal yang demikian ya menjadi hal yang normal. Ya, semoga ini bisa menjadi ukuran sebenarnya. Insya Allah kaum wanita paham ya bagaimana kondisi dirinya, bagaimana dia khawatir. Ya walaupun ya kita tidak mengecilkan mereka yang mohon maaf ya tidak tergolong ke dalam wanita yang sangat cantik atau cantik jilid, bukan seperti itu. Ya tetapi minimal dia bisa mengukur dirinya. Nah, ya kemudian para ulama juga membedakan kaum yang sudah mohon maaf menopause. Ya. Kaum yang menopause ini tentu tidak lagi dianjurkan untuk bercadar. Ya walaupun kalau mereka tetap memilih untuk bercadar itu tidak ada masalah. Itu lebih baik bagi mereka karena ada juga kadang-kadang ya wanita itu walaupun yang sudah tua tapi juga terlihat cantik. Nah, ada juga yang seperti itu. Maka tetap dia mempertahankan cadarnya walaupun tentu dari sisi anjuran tidak lebih ketat daripada yang lebih muda. Wallahu a'lam. Maka dalam perkara ini insyaallah ya selagi keimanan bersarang dalam diri kita ya khususnya kaum wanita insyaallah paham mana perkara-perkara tabarruj dan mana yang bukan tabarruj. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita memang sudah habis bahkan sudah lewat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan istiqamah kepada kita seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.